Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali dengan Bung Ropan dan kita melanjutkan pembicaraan di putaran kelima Piala FA yang nantinya akan dimainkan pada Kamis dini hari. Ya, ada 3 pertandingan yang akan dilangsungkan. Ya. Itu melibatkan antara Luton Town yang akan menjamu The Blues Chelsea, kemudian di St. Mary Southampton menjamu West Ham United. Dan yang ada dalam pembahasan kita kali ini adalah Liverpool tentunya. Di Anfield mereka akan menjamu Norwich. 2 pertandingan lainnya akan dimainkan Jumat ya. Dan Selasa depan itu Everton melawan Boreham Wood. Akan bermain di Goodison Park pada hari Jumat pagi. Kemudian pada Selasa tanggal 8 Maret yang akan datang Nottingham Forest menjamu Huddersfield. Nah, kita akan bicara dulu dengan The Reds Liverpool. Untuk keempat kali, pasukan Jurgen Klopp ini bertemu dengan lawan yang sama, Norwich. Ya. Itu terjadi 2 kali di IPL, ya, pada 14 Agustus tahun yang lalu, 2021, di pekan pertama, di mana Liverpool menang dengan 3-0. Kemudian mereka bertarung, itu ketemu di Piala Liga, ya, putaran ketiga. Itu semua bermain di Carrow Road. Ya, dan Liverpool lagi-lagi menang dengan 3-0. Terjadi pada 22 September tahun yang lalu juga. Dan yang terakhir 19 Februari kemarin bermain di Anfield dan Liverpool menang 3-1. Ini adalah yang keempat. Mungkin bagi pemain-pemain Norwich mereka agak bosan juga ya. Melihat bahwa lagi-lagi Liverpool. Sial apa ini? Mereka bisa ketemu terus dengan Liverpool. Mendingan mereka ketemu dengan tim lain lah. Ya. Mau dengan siapapun itu, ya. Mau dengan Luton, dengan Chelsea, West Ham, Southampton, Everton, Boreham Wood, ya, Huddersfield, Nottingham Forest, siapapun, mendingan dengan mereka, menghindar Liverpool lah, jangan Liverpool lagi, karena musim ini mereka sudah kena 3 kali, bahkan kemasukan 9 gol, cuma 1 gol yang mereka bisa ciptakan di gawang Liverpool, kemarin di IPL, ya, lewat Milot Rashica. Gol pertama yang mengagetkan Anfield saat itu. Sebelum ada 3 gol yang bersarang di gawang Angus Gunn. Dan Liverpool bisa menang mendapatkan 3 poin yang penting juga buat Liverpool. Jadi memang kans peluang bagi Norwich itu, kalau boleh saya katakan itu hampir tidak ada ya menghadapi Liverpool. Bukan mendahului ini pertandingan antara Liverpool dan Norwich. Mereka sulit. Ini Anfield. Bermain di kandang mereka aja 2 kali. Musim ini mereka itu takluk. Bahkan tidak pernah membuat gol. Margin itu selalu dengan 3 gol. Nah, kalau kita melihat ke belakang lagi 5 musim terakhir, tidak usah terlalu jauh lah. 5 musim terakhir. Mereka sulit menang melawan Liverpool. Itu yang saya bisa katakan di sini. Bahwa Liverpool sebenarnya ini sudah membooking tiket. Ya, untuk ada di 8 besar di babak perempat final. Ya, sekali lagi, ya, tidak mendahului dalam pertandingan ini. Tapi bagi Norwich untuk datang ke Anfield dan berharap menang sangat-sangat berat. Sepak bola bisa mengatakan bahwa semua bisa terjadi. Oke, tapi tidak dengan Liverpool. Ini Anfield. Harus dicatat, Liverpool adalah satu-satunya tim di IPL pada musim ini yang tidak pernah kalah di Anfield. Semua yang datang ke Anfield itu tidak bisa mengalahkan mereka. Hanya ada 3 tim di IPL yang bisa mampu mencuri 1 poin. Chelsea, Manchester City, dan Brighton. Jadi setelah itu nggak ada. Di semua kompetisi pun musim ini tidak bisa mengalahkan Liverpool kalau mereka bisa masuk kaki mereka ke Anfield. Ya. Di Piala Liga cuma Arsenal yang bisa menahan 0-0 mereka. Setelah itu nggak ada lagi. Ya, itu di leg pertama semifinal Piala Liga. Jadi itu saya katakan, ini Norwich bukan menganggap remeh sekali ya. Tetapi Norwich akan sulit. Ya. Karena mereka sudah kena dengan 3 kali. Kemudian kalau pemain-pemain itu sudah berhadapan berulang kali dengan tim yang sama dan mereka itu nggak bisa berkembang dengan baik. Gawang mereka selalu bobol. Ini pasti trauma akan datang terus. Ya. Memang Norwich ini bisa lolos ke babak 16 besar itu luar biasa.
bahwa mereka mampu mengalahkan tim kuat, ya. Wolverhampton Wanderers. Wolves mereka kalahkan di kandang Wolves dengan 1-0. Ya. Lewat gol saat itu kalau tidak salah dibuat oleh Kenny McLean. Ya. McLean ini adalah gelandang dari Norwich yang bisa membawa Norwich ini lolos, dan dalam undian sialnya mereka ketemu dengan Liverpool. Ya. Itu yang membuat saya pikir mental mereka pasti ini goyah ketika masuk ambangan. Dan Liverpool memang kalau bisa dikatakan kalau bicara dengan keunggulan ada di atas. Ini bahkan mungkin 60-40 sampai 70-30. Tapi bagi Hendo dan kawan-kawan tetap harus fokus. Tidak boleh menganggap remeh, ya. Memandang sebelah mata. Ini harus dianggap dengan pertandingan yang serius. Dan saya selalu salut dengan Jurgen Klopp. Ya. Dia selalu menganggap bahwa pertandingan ini penting dan selalu menaruh respek terhadap semua lawan yang datang ke Anfield. Siapapun lawan itu. Termasuk Norwich, ya. Ketika juga kemarin datang dengan kalah dengan 3-1, tetap Klopp menaruh respek yang luar biasa. Nah, dalam pertandingan ini pasti Klopp juga tidak akan main-main. Kalau bisa melihat ya, Norwich ini, kenapa saya terlalu yakin ya dengan Liverpool ini, di Piala Liga putaran ketiga, ketika mereka bertarung di Carrow Road, markasnya Norwich tampil dengan tim utama, Liverpool tampil dengan tim kedua. Inilah keberanian dari Jurgen Klopp. Memainkan starting 11 itu Kelleher bermain, Bradley di kanan, Tsimikas di kiri, Joe Gomez bermain di back tengah, ya, center back bersama dengan Konate. Kemudian di gelandang itu ada Cambo, ya, Oxlade-Chamberlain bermain di kanan, Curtis Jones bermain di tengah. Kemudian ada Naby Keita yang ada di posisi 3 pemain gelandang mereka. Karena Klopp kan ini tetap bermain yang tidak mengubah. Pola dia tetap sama, 4-3-3. Tetap diusung selalu gegenpressingnya. Ya. Di depan itu ada Origi sebagai striker yang dia taruh di sana. Ini oke. Taki bermain di kiri. Ada anak muda berusia 17 tahun, Kaide Gordon bermain di kanan. Menang juga. Semua statistik mereka unggul. Melawan Norwich. Norwich tidak bisa membuat gol ke gawang Kelleher. Luar biasa memang. Keberanian, rasa percaya diri, bagaimana Klopp mengutak-atik komposisi pemainnya, tidak takut dengan lawan, kendati harus bermain tandang. Nah, di Anfield nanti pagi, dia tidak akan memainkan, saya pikir, dengan lapis kedua. Tetap akan turun. Dia menganggap bahwa ini sudah di babak 16 besar. Satu langkah mereka sudah akan berada di 16 besar. 8 besar. Perempat final nantinya. Jadi harus dimanfaatkan mumpung bermain lagi-lagi di Anfield. Ini keuntungan bagi Liverpool dalam undian. Dan starting 11-nya pasti. Mungkin saja bisa Kelleher, ya, yang tampil bagus di Piala Liga final di Wembley kemarin. Juga ikut mencetak gol ke-11 lewat penaltinya. Tapi Alisson Becker bisa dimainkan. Ya. Siapapun Kelleher atau Alisson Becker. Ya. Di belakang itu Trent, Robo, saya kira Konate main bersama dengan VVD itu. Virgil van Dijk. Di tengah juga tetap masih ada dengan Hendo, Fabinho, dan juga dengan Naby Keita. Karena bisa saja Thiago. Tapi Thiago apakah sudah oke setelah kemarin dalam pemanasan di Wembley agak mengalami masalah? Ya. Kalau memang udah oke, mungkin bisa aja Thiago yang akan dimainkan. Atau bisa datang sebagai super sub, kita akan lihat itu. Tapi dengan Naby oke. Menjadi gelandang yang sangat kuat, saya pikir. Ya. Lebih unggul dengan lini tengah lawan, sudah pasti. Sulit untuk dikalahkan dengan lini tengah dari Norwich itu. Ya. Berat. Ada Gilmour, ada McLean, akan sulit untuk bisa melawan. Ya. Kemudian di depan, ya. Jota memang sudah oke, sudah bisa main. Ya. Kemarin juga mengambil penalti. Tapi saya kira masih tetap dengan Luis Diaz, Mane, dan Salah. Ini oke. Jota mungkin bisa bermain di babak kedua. Kalaupun dengan Jota sudah bisa ditampilkan, Luis Diaz cadangan yang akan main sebagai super sub, pasti Mane akan bergeser ke kiri. Mane, Jota, dan Salah. Itu komposisi starting line up. Dan apapun yang akan dimainkan oleh Dan Smith, pelatih yang menggantikan Daniel Farke. Karena Farke ini kalah ketika di Piala Liga lawan Liverpool. Dia masih memegang Norwich. Namun setelah dipecat, dia ganti oleh Smith. Ya. Smith itu juga dipecat dari Aston Villa. Kemudian posisinya digantikan oleh Steven Gerrard. Nah, apa yang akan ditawarkan Smith? Siapapun yang akan dimainkan, saya pikir berat. Ya. Pasti akan berharap dengan 3 pemain depan dia yang bisa mengganggu konsentrasi pemain belakang Liverpool. Katakan Timo Pukki ada di sana. Ya. Milot Razeki, Josh Sargent. 3 ini yang
harus diawasi oleh Van Dijk, entah Konate atau Matip, juga bersama dengan Trent dan Robo. Dan karena sudah selalu bertemu, pasti sudah tahu lah bagaimana mereka untuk bisa meredam Timo Pukki di sana, Sargent, ya, juga dengan Rasika. Tapi yang mau dilihat sekarang adalah bagaimana lini belakang dari Norwich ini. Ini kasihan juga pasti. Pasti mereka akan pontang-panting, jatuh bangun untuk bisa menghadapi pemain-pemain Liverpool, termasuk penjaga gawang Angus Gunn. Ya, ini berat. Aarons di kanan, Williams di kiri akan bekerja keras untuk bagaimana menahan Trent dan juga menahan Robo yang sangat kuat. Apalagi di sana ada Salah. Kalau Salah bermain di kanan kemudian Mane di kiri dengan Jota di depan, kan ini berat buat mereka. Ataupun Jota main di babak kedua, ada Luis Diaz juga tetap sama beratnya. Luis Diaz sangat kuat, sangat kencang, dribblenya sangat baik, ya. Nah, ini tugas berat, ya. Henley di bek tengah sama Gibson juga pasti akan bekerja keras untuk bisa menghadang pemain-pemain Liverpool. Memang kalau bisa melihat mereka akan sulit, tetap akan bertahan, dibuat bertahan, menunggu serangan, kemudian counter attack yang akan dipilih oleh Norwich. Tidak ada kata lain, tidak. Kalau Norwich coba untuk meladeni Liverpool, mereka udah tahu, ya, percuma, ya, bagi mereka untuk bisa melawan Liverpool. Pasti mereka paling bagus menunggu saja. Kalaupun mereka bisa membuat gol, belum ada jaminan buat mereka untuk bisa menang, ya, melawan Liverpool. Karena kan kemarin sudah terjadi tuh, ketika mereka bisa lewat Rasika, ada 3 gol balasan. Tapi kalau Liverpool sudah membuat gol lebih dulu, ini berat. Liverpool akan memenangkan pertandingan. Kita akan tunggu nantinya hasil pertandingan di Anfield untuk putaran kelima Piala FA antara Liverpool dan Norwich, dan saya kira sekali lagi, Liverpool akan aman-aman saja. Dan mereka akan membooking 1 tiket di babak 8 besar Piala FA. Dan mereka bisa menunggu gelar ke-8 mereka. Karena Liverpool ini kan sudah 7 kali juara di Piala FA. Dan itu terjadi terlalu jauh di 2006. Ketika mereka mengalahkan West Ham dalam adu penalti. Setelah bermain 3-3, hampir kalah sebenarnya Liverpool. Ketinggalan 2-0 dulu, disamakan 2-2 saat itu. Di Cardiff, dalam pertandingan di Cardiff, final Piala FA. Sebelum mereka tertinggal dengan 3-2, dan di menit akhir, tepat menit 90, mereka kebobolan, disamakan oleh Steven Gerrard. Disinilah setelah terjadi perpanjangan waktu, kemudian kalah adu penalti West Ham dengan 3-1 dan Liverpool juara. Jadi pertarungan di Cardiff itu mengingatkan mereka setahun sebelumnya ketika di UCL final melawan Milan di Istanbul juga hal yang sama terjadi. Bahkan Liverpool tertinggal 0-3 sebelum bisa menyamakan 3-3 di babak kedua dan menang lewat adu penalti melawan Milan, di mana Liverpool saat itu dipegang oleh Rafa Benitez. Makanya Klopp sekarang itu terobsesi untuk bisa mengejar Piala FA, gelar ke-8 bagi Liverpool, dan dia belum pernah mengangkat trofi Piala FA. Semua dia sudah lakukan, IPL sudah, kemudian di Liga Champions oke, kemarin Piala Liga Carabao, Piala Dunia Antar Klub, Piala Super Eropa sudah, tinggal Piala FA yang dibidik oleh Klopp. Kalau di Piala Liga mereka sudah membuat rekor 9 gelar juara, sekarang mereka ingin memburu lagi, ya, prestasi tersendiri untuk bisa meraih gelar ke-8 di Piala FA. Kita akan tunggu, ya, bagaimana sepak terjang Liverpool di Piala FA musim ini. Sampai di sini perbincangan saya dengan Liverpool. Ciao.